I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Oke, baik. Di sini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqna ya Baik, sebelum memulai terima kasih Mbak Najila. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu Najila Tunimah. Hadir, Bu. Hafidatur Rahmah. Hadir, Bu. Navana Trilestari. Hadir, Bu. Naimatul Jannah. Izin, Bu. Hadir. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Bu, ada, Bu. Oh iya, Mbak Naim sudah hadir ya. Ini suara Ibu sudah terdengar jelas. Apa masih ada yang sinyalnya kurang baik? Sudah terdengar jelas, volumenya kurang. Oh ya, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang rukhsah di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran dengan metode ceramah, peserta didik dapat memahami mana rukhsah dalam ibadah. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran kuis, peserta didik dapat mengetahui berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat tabel atau bagan mengenai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tentang rukhsah. Nah, di sini apa sudah tahu apa sih rukhsah itu? Rukhsah adalah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Nah, namun secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Nah, next, Mbak. Selanjutnya yaitu rukhsah itu ada dua macam. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan dan rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Nah, rukhsah yang mengandung istihsan ini yaitu rukhsah yang dipilih karena lebih baik daripada hukum asalnya. Maksudnya apa? Seumpama kalian dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa melakukan berpuasa karena disebabkan sakit. Karena jika berpuasa, kalian bisa sakitnya akan lebih parah gitu. Nah, yang kedua yaitu rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Nah, hukum azimah itu yaitu artinya hukum asalnya. Jadi, contoh dari hukum yang awalnya haram menjadi dapat halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Jadi seumpama ketika kalian dalam keadaan
di suatu tempat yang tidak ada makanan kecuali ada babi, maka diperbolehkan jika kalian tidak makan, kalian akan bisa terjadi sesuatu gitu. Nah, itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu next, rukhsah dalam sholat. Nah, rukhsah dalam sholat ini Islam memberi kemudahan bagi umatnya terkait dengan sholat. Terdapat beberapa aturan yang mempermudah pelaksanaan sholat. Contoh dalam perjalanan jauh, sholat dapat dilakukan dengan cara diringkas ataupun digabung pada satu tempat. Nah, di sini pasti ada yang sering keluar kota apa tidak? Yang pernah keluar kota gitu? Pernah, Bu. Paling jauh kemana? Saya Bu. Jogja. Jauh ya, ke Jogja. Bali. Iya, Bu. Nah, jadi ketika kalian bepergian jauh, nah, melakukan sholat jamaah ataupun sholat qashar itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya ini ada ayat. Mungkin ada yang mau membacakan ayat tersebut beserta artinya. Yang mau membaca dipersilahkan menghidupkan mic-nya. Saya, Bu. Ya, ayo, Banagila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shawat in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengasyar sembahyang. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Baik, terima kasih Banagila. Selanjutnya yaitu tentang kemudahan bagi orang tertentu dalam berpuasa. Next, Mbak. Nah, Allah memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa terutama pada yang pertama yaitu orang sakit. Orang sakit itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa karena dikhawatirkan penyakitnya lebih parah. Nah, selanjutnya yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan jarak 80 km seperti dari Jember ke Surabaya. Yang kedua yaitu wanita haid dan nifas. Orang wanita diperbolehkan tidak berpuasa. Yang keempat yaitu wanita yang hamil dan menyusui. Nah, wanita yang hamil dan menyusui ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena ditakutkan ibunya lemas ataupun gizi yang ada pada bayinya itu tidak mencukupi. Yang kelima yaitu orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Nah, jika orang tua renta ini berpuasa, nanti ditakutkan penyakitnya akan lebih parah ataupun kekhawatiran yang lainnya. Next, yang selanjutnya yaitu kemudahan pembayaran zakat. Nah, kemudahan pembayaran zakat ini ada dua. Yang pertama, zakat fitrah dapat dibayar dengan uang. Karena jika seumpama menggunakan beras itu karena jika menggunakan uang ini akan lebih memperingan proses pembayaran zakat. Nah, yang kedua yaitu pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Nah, maksudnya apa? Seumpama dalam satu rumah itu ada 8 orang, maka yang mengantarkan zakat tersebut hanya cukup 2 orang saja, karena ketika 8 orang tersebut langsung bersamaan membayar zakat, maka itu akan lebih merepotkan atau lebih riwah ya gitu. Di sini kondisi yang dimudahkan dalam haji. Nah, mungkin ada yang mau membaca
dari teman-teman. Ayo nanti yang mau membaca mic-nya dihidupkan. Bu. Ya, ayo Banazila. Kondisi yang dimudahkan dalam haji menurut ini adalah beberapa keringanan pada ibadah haji dan umrah. Yang pertama, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Dan yang kedua, haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Ketiga, pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Yang keempat, pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain. Yang kelima, pembayaran dan boleh diganti dengan puasa. Nah, maksudnya yaitu yang pertama dijelaskan ya. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Maksudnya ketika kita tidak mampu untuk membayar uang untuk ibadah haji itu diperbolehkan. Ataupun ketika kita dalam keadaan sakit itu juga diperbolehkan untuk tidak menunaikan ibadah haji. Nah, yang kedua yaitu haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Nah, ketika sudah melakukan kedua kalinya, maka kewajibannya sudah gugur karena sudah melakukan ibadah haji yang pertama. Yang ketiga yaitu ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Maksudnya apa? Nah, yaitu contohnya ketika COVID-19 kemarin, seumpama ibadah haji tetap dilakukan, maka ditakutkan kita terdampak COVID tersebut, maka ibadah haji boleh ditunda. Selanjutnya yaitu ibadah haji boleh dikerjakan orang lain, seumpama seseorang tersebut sudah meninggal ataupun sedang dalam keadaan sakit parah, ibadah haji boleh diwakilkan. Biasanya disebut juga dengan badal. Selanjutnya yaitu pembayaran dam boleh diganti dengan puasa. Maksudnya pada biasanya pembayaran dam ini menggunakan dengan penyembelihan 1 ekor kambing. Nah, ketika kita tidak mampu untuk membayar dam tersebut, nah bisa diganti dengan puasa selama 3 hari ketika di Mekah dan 7 hari ketika di Indonesia. Nah, next. Nah, ini selanjutnya yaitu hikmah rukhsah. Mungkin ada yang mau membaca hikmah rukhsah? Saya Bu. Ya, Mbak Hafid. Hikmah Saya apa? lagi. Yang pertama yaitu mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Yang kedua, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Yang ketiga, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Yang terakhir yaitu mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Oke, terima kasih Mbak Hafid. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada kuis. Next. Nah, ada kuis. Nah, sebelum menjawab, nah nanti ketika mau menjawab, kalian hidupkan mic-nya, lalu jawab pertanyaannya. Nanti kalau jawabannya benar semua, kalian akan mendapatkan nilai plus. Ayo, siapa yang mau jawab pertama? Saya, Bu. Ya, ayo Banazila. Siapa yang dapat keringanan untuk tidak berpuasa? Jawabannya orang yang sakit, hamil, menyusui, atau dalam perjalanan jauh. Ya, jawabannya benar sekali. Ayo, yang kedua siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, ayo Mbak Hafid. Mengapa ibadah haji diwajibkan hanya untuk orang yang sudah mampu? Jawabannya yaitu mampu dalam ibadah haji berhubungan dengan biaya sendiri, keluarga yang ditinggal, dan kemampuan fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Ya, benar sekali. Nanti dapat nilai plus. Ayo selanjutnya siapa yang mau menjawab lagi? Saya, Bu. Ya, iya Banafana.
Ada berapa macam rusya sebutkan? Yaitu yang pertama rusya yang mengandung istihsan atau kebaikan dan rusya yang menggugurkan hukum azimah, Bu. Ya, ayo selanjutnya siapa lagi yang mau membaca, yang mau menjawab? Lagi Bu, boleh. Iya boleh, gak apa-apa, nanti nilainya plus. Yeay. Soal apa saja rusah dalam zakat? Jawabannya zakat fitrah dan dapat dibayar dengan uang. Ya, terima kasih. Nah, nanti yang sudah menjawab dengan benar nilainya plus semua ya. Ya, Iya Bu, makasih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi ini yaitu rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Rukhsah itu ada dua, yaitu rukhsah yang mengandung istihsan dan rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Nanti dikumpulkan di Google Form. Tugas apa Bu? Tugasnya yaitu membuat tabel atau bagan tentang rukhsah ini, nanti dikumpulkan di Google Form yang sudah Ibu siapkan dan Ibu kirim ke WA group ya. Nah, selanjutnya yaitu materi untuk minggu depan yaitu tentang Andalusia. Nah, itu ya. Sebelum pembelajaran ini berakhir, ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri menit di siang hari ini, kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya sudah menghadiri pada siang hari ini. Selebihnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.